Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saat ini saya masih bersama dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Batak Center, Sintong Tampu Bolon. Kita masih membahas apa yang terjadi di kawasan Danau Toba, di mana pada 10 November lalu ada ribuan orang yang berunjuk rasa menuntut ditutupnya PT Toba Pulp Lestari. Pak Sintong, kita mungkin bisa menjelaskan lagi sedikit konteks bagi mungkin publik yang baru saja menyaksikan acara kita pada sore hari ini. PT TPL ini sebenarnya memproduksi apa sih, Pak? PT TPL itu memproduksi bahan baku untuk kertas, pulp itu. Jadi makanya namanya industri TPL. Toba, Pak. Dan ini sudah 33 tahun beroperasi. 33 tahun yang beroperasi. Dan masalah ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi. Boleh dibilang sudah begitu aja. Sudah berulang kali terjadi. Nah, oleh karena itulah dengan kesempatan termasuk Batak Center terlibat pada kesempatan ini, kita meminta kepada pemerintah ketegasan lah untuk itu. Mudah-mudahan ada solusi. Apa yang membuat Batak Center yakin bahwa apa yang dilakukan oleh PT TPL itu mungkin harus diklarifikasi, harus diverifikasi lagi, Pak? Mengapa Batak Center yakin bahwa mungkin ada kebenaran dari tuntutan masyarakat adat? Karena kalau kemudian publik melihat ini secara sekilas mungkin ya Pak, jangan-jangan kemudian ada asumsi-asumsi, jangan-jangan ini apa persaingan bisnis, ataukah ini minta upeti. Bagaimana Batak Center meyakinkan bahwa PT TPL harus kembali melakukan verifikasi terhadap apa yang mereka lakukan dalam bisnisnya? Batak Center tidak dalam konteks yang melihat seperti itu, tidak sampai. Hanya saja Batak Center melihat bahwa industri ini tetap, kalau memang tidak ada masalah, harus tetap diperlukan. Secara nasional pun diperlukan, lokal pun diperlukan industri ini, kan begitu ya. Tetap karena di situ seperti kita katakan tadi, menghidupi sejumlah masyarakat. Yang multiplier efeknya juga lebih luas daripada itu. Itu satu. Juga dalam arti yang lebih luas, kita harus melihat bahwa investasi itu tidak gampang. Mendatangkannya atau mengajak orang. Kalau ada sesuatu yang khawatirkan oleh mereka nanti tidak ada kepastian hukum, ini juga berakibat tidak bagus. Oleh karena itulah selalu kami dari Batak Center pada kesempatan meminta, mudah-mudahan ini yang terakhir untuk diselesaikan oleh pemerintah. Makanya dengan beberapa statement kami yang terakhir, kalau memang kenapa kita agak keras dalam artian itu, keras tetapi bukan arti finalisasi, menutup dan sebagainya, tetapi berikan pastikan aja kalau memang yang 58 itu sudah menjadi final dan tidak perlu ditawar-menawar lagi. Selama ini kan sudah bisa saja TPL membela diri nanti dalam hal ini, dibuka semua di apa. Tapi lebih penting lagi saya kira dalam konteks kejadian ini terakhir, pertemukanlah antara masyarakat dengan TPL, dipertemukan supaya bisa saling Saya mudah-mudahan kalau ini butuh mediator kali ya Pak Sintong. Apakah Batak Center mungkin kemudian bisa jadi semacam mediator untuk menjadi? Kalau dipercaya silahkan aja, kami siap. Kalau dipercaya memang pertanyaan bagus. Kalau kami memang dipercaya, kami bisa menjadi mediator untuk mengadakan pendekatan kepada kedua belah pihak. Kami juga dengan dua belah pihak hubungan Batak Center bagus, masyarakat juga bagus, dengan PT TPL juga bagus. Berarti apa yang harus dilakukan Batak Center ke depan kira-kira ada rencana tidak Pak Sintong? Apakah mungkin Batak Center bisa melakukan verifikasi versi Batak Center sendiri, kemudian bisa menunjukkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengerti apa yang terjadi? Saya kira bukan Batak Center tidak perlu mengadakan verifikasi. Kita harus mempercayai lembaga-lembaga yang ada. Jadi mendesak lembaga-lembaga yang ada untuk melakukan itu ya. Pemerintah kan masa kita ragukan pemerintah mengadakan suatu pemeriksaan? Itu aja. Nah, tinggal lagi seperti saya ulangi kembali, kalau memang oleh pemerintah masih ada yang kurang dijalankan oleh TPL, itu diperingatkan. Kalau Anda tidak menyelesaikan ini, sesuai dengan usul Batak Center, kami tutup aja sekalian. Itu maksud kita. Jadi kita percayalah pemerintah apa itu. Tetapi dalam konteks misalnya tadi mediator dan sebagainya, kalau diperlukan kita bisa
bisa saja kalau itu diperlukan. Oke, ini dari tuntutan yang kemarin disampaikan ada 10 tuntutan, ada semacam deadline tidak Pak Sintong? Kalau kemudian tidak ada respon apapun baik dari pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun dari pihak TPL, kira-kira langkah selanjutnya yang akan dilakukan Batak Center seperti apa? Batak Center itu adalah representasi dari semua masyarakat sebenarnya. Kita tidak dalam tempat untuk memberikan batas waktu. Kita hanya mendesak kepada pemerintah. Istilah mendesak itu saya kira sudah cukup. Tidak harus menentukan sekian lama, tapi kita mendesak supaya jangan terjadi eskalasi yang lebih tidak bagus lagi di kawasan di sana di kawasan Danau Toba dan antar masyarakat itu sebetulnya. Jadi kita tidak pada tempat. Pemerintah pun sudah tahu apa yang akan dikerjakan dengan apa yang diminta oleh Batak Center, mendesak untuk segera menindaklanjuti apa yang diapakan oleh Batak Center itu. Oke. Jadi kita bukan pada tempat untuk memberikan tenggang waktu dan sebagainya, tidaklah. Oke, baik. Tapi kalau tidak ada reaksi apa-apa, bagaimana Pak? Saya kira sebagai organisasi itu kami sudah cukup puas. Oke. Tidak harus kita bahwa itu ya tinggal lagi kita lihat pemerintah itu bagaimana. Yang pemerintah pun harus berpikir. Yeah. Kalau tidak ada tindakan yang mengenai mengatasi ini di kawasan Bonapasok, mereka kan harus berpikir juga bisa terjadi eskalasi kan begitu ya. Justru Batak Center di situ muncul untuk menghindari terjadinya eskalasi dan supaya terjadi ketenangan dengan masyarakat yang ada di sana. Okay. TPL juga bisa mudah-mudahan bisa bekerja baik. Sebetulnya harapan kita adalah semua pihak harus happy berjalan dengan semuanya. Happy untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis masing-masing. Oke, kalau dari 10 tuntutan ini, mungkin standar paling minimum yang realistis yang diharapkan oleh Batak Center bisa dipenuhi oleh pihak TPL misalnya Pak. Itu paling tidak apa sih Pak yang kemudian bisa menciptakan, ya mungkin kalau win-win solution terlalu tinggi ya, tetapi kira-kira bare minimumnya tuh apa Pak? Kan kita di situ mengatakan, diantaranya misalnya, menghindari adanya suatu pertentangan yang lebih tajam di antara mereka. Misalnya saja, sekarang misalnya Batak Center minta supaya eukaliptus diganti dengan tanaman yang ramah kawasan. Nah, ini sudah semua orang sebetulnya ahli-ahli mengatakan eukaliptus itu adalah tanaman yang monokultur dan tidak pas Nah, itu paling-paling kami nanti menindaklanjuti tuntutan kami dalam arti itu. Okay. Kami tidak akan misalnya ada menghitung 1 atau 2. Oleh karena itulah kesimpulan kami di nomor 10 intinya. Di nomor 10 itu dari 10 itu apabila TPL abai melaksanakan daripada apa yang sudah oleh Kementerian Kehutanan menetapkan 58 yang harus mereka penuhi, administrasi maupun teknis. Begitu juga Batak Center menyampaikan, misalnya saja, tanah yang memang diokupasi, kalau betul, ini kan harus kita dikembalikan dong. Tanah, kalau itu tanah hutan lindung, kembalikan kepada negara. Kalau tanah masyarakat, kembalikan. Okay. Kalau ada masih perbedaan-perbedaan, disitulah datang pemerintah untuk memberikan ini supaya jangan kejadian lagi. Yang intinya itu aja lah, saya kira Batak Center datang pada kesempatan itu sebagai bagian, berharap inilah bagian akhir daripada kondisi itu. Mudah-mudahan tidak terulang lagi kalau pemerintah bersikap arif untuk menjelikan itu. Baik, kita sama-sama nantikan apa respon dari pemerintah dan juga PT TPL usai desakan dari Batak Center. Terima kasih Pak Sintong untuk waktunya bersama kami di NTV. Terima kasih banyak diundang oleh Nusantara TV. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kampanye pencegahan kerusakan lingkungan, apalagi di salah satu objek wisata super prioritas, jangan sampai berhenti. Danau Toba salah satunya perlu dijaga kelestarian demi anak cucu di masa depan. Mewakili rekan saya Naila Husna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.